Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang hadir baru siapa nih? Stefani Della Rizky. Stefani bisa dengar suara saya? Iya, Bapak bisa. Oke. Oke, Stefani, tidak apa-apa ya. Kita meskipun berdua, kita akan mulai karena memang di UT ini, ketika kita rapat dengan manajemen UT, ketika masa satu web, meskipun misalkan yang hadirnya seorang, langsung jalan saja, karena akan di-record. Tapi tentu selaku dosen biasanya memang akan memberikan apa istilahnya ya, penilaian tertentu ke mahasiswa yang rajin hadir di itu web mungkin salah satunya ya, meskipun memang itu tidak implisit ya, tetapi bisa bagi dosen kalau eh, itu menjadi, meskipun mungkin teman-temannya ketika tidak hadir nanti kan bisa menyimak. Saya biasa akan recordingnya upload di YouTube, nanti YouTube saya upload di eh, link YouTube-nya di aktivitas belajar 10 ya. Oke, sebelum mulai, Stefani bisa di ini enggak? Saya screen dulu, saya izin ini dulu. Karena baru Stefani ini yang hadir ya. Saya izin eh, screenshot dulu ya, karena di Zoom diminta di di pertengahan, sorry di awal, pertengahan, di akhir ya. Kita Oh iya, lihat. Pak. Iya, Pak. Boleh, boleh. Iya, boleh di on cam dulu mungkin ya sebentar ya. Oke, sambil saya nunggu teman-temannya nanti ya. Stefani kerja atau apa nih di rumah atau di mana? Ya. Oke, terima kasih ya Stefani ya. Saya ambil gambar dulu. Oke, sudah saya ambil. Terima kasih. Tes dulu. Bentar. Web dua. Web tiga ya. Yes, Mas. Ya, terima kasih ya. Oke, saya akan mulai. Jadi di tutorial webinar 3 ini, saya harus stop dulu. Nah, ini kita akan mempelajari mengenai eh, variabel ya, tipe data, variabel, dan operator di Java. Itu mau diinfokan jika Stefani, jika slide-nya tidak tampil atau nge-lag suara saya, mungkin siapun mungkin akan di-off-kan untuk menjaga biar apa, biar runningnya lancar nih, mengurangi bandwidth-nya. Oke, jadi kita akan mempelajari tipe data, variabel, dan operator di Java. Nah, saya seperti biasa menggunakan materi yang sudah disediakan oleh tim pihak UT dari Bukani Hemkom ya. Sebenarnya kan materi di saya sendiri pun sudah ada, tapi memang kemarin saya sampaikan itu M1 kalau beberapa ujian biasanya akan sesuai dengan materi yang diberikan oleh pihak UT-nya. Nah, nanti dari kita, dari dosen tutor itu akan menjadi pelengkap ya, mungkin dari skill belajar coding barengnya gitu atau yang lainnya. Nah, di sini kita akan langsung saja saya jelaskan dulu konsep. Nah, kemudian nih ini ada Febri yang masuk ya. Oke. Nanti saya tirkan dulu konsep. Sesudah konsep seperti biasa saya akan coba untuk live coding ya. Nah, live coding itu untuk apa? Jadi live coding itu nanti supaya eh, saya pun mengajarkan ke teman-teman itu bahwa kalau belajar mata kuliah yang berhubungan dengan programming, maaf saya SS lagi tadi, yang berhubungan dengan programming itu memang harus dilatih. Jadi meskipun misalkan saya pun seorang dosen, dulu saya pun saya pun mahasiswa katakanlah, tapi kalau ngoding ya saya pun coding ulang gitu. Nah, maksudnya seperti itu ya. Saya sekarang ulang kembali.
Nah, saya akan jelaskan dulu konsepnya ya. Ini sudah lihat ya. Jadi nanti kalau yang berhadir lagi siapa tuh? Ripana ya. Oke. Oke, nanti kalau suara saya kurang jelas, Stefani, Febriansa, dan Ripana mohon diinfokan. Atau misalkan slide-nya tidak tampil, teman infokan. Nah, nah kita lanjut ya. Jadi di web satu yang lalu kita belajar flowchart dan procedure code. Nah, di sini kita akan belajar tipe data dan variabel. Nah, teman-teman tipe data itu ini hal yang sangat penting kalau kita di dalam belajar bahasa programan ya. Karena kalau seorang programmer dia tidak tahu cara menggunakan range tipe data itu bisa jadi nanti ada kesalahan dalam mengimplementasikan kode program. Nah, kita akan belajar di sini. Nanti saya akan live coding. Live coding itu dari materi ini saya akan simpan di layar sebelah. Saya coding misalkan menggunakan compiler Eclipse atau misalkan bisa menggunakan Visual Studio atau bisa menggunakan NetBeans. Mari saya persilahkan bebas ya. Kalau teman-teman misalkan mau menggunakan online bisa juga ya menggunakan eh, software yang online. Nah, kita masuk ke tipe data dan variabel, teman-teman ya. Jadi tipe data ini apa? Tipe data ini adalah klasifikasi data yang menggunakan kompilator atau penerjemah. Bagaimana programmer bermaksud untuk menggunakan data. Nah, jadi biasanya gini kan, kalau si komputer, nah ini teman-teman, biasanya itu hanya mengenal biner. Jadi secara komputer itu hanya mengenal, yaitu mengenalnya 0 dan 1 gitu ya. 0, 1 itu binernya. Nah, kemudian ke zaman sini berkembanglah tipe bahasa programan. Sudah kita bahas di web 2 kemarin. Saya jelasin ada tipe programan yang apa yang dasar, ada yang menengah, bahasa tingkat tinggi gitu ya. Yang dasar itu yang bahasa mesin itu, nah itu sebenarnya bahasa yang mengenal 0 dan 1. Nah, tetapi kalau di dalam program tingkat tinggi sudah dikenalkan tipe data. Misalkan kalau tipe data kita kasih tahu ke komputer, tipe data bilangan bulat, maka gunakan tipe data in kalau di Java itu. Ini bisa katakanlah dari kalau tipe datanya pakai programan Pascal itu dari min 32.767 sampai 32.768 itu. Jadi kalau misalnya kita ranknya ingin datanya 100 ribuan ke atas, maka nggak bisa pakai, sorry itu pakai byte ya. Maka harus ganti misalkan menggunakan ingin datanya 1 miliar, ganti lagi pakai menggunakan login gitu ya. Nah, jadi, nah sebagian bahasa programan ini tentu akan menyediakan berbagai tipe data. Jadi kalau tipe data itu hanya beda penamaan saja, teman-teman. Misalkan kalau di bahasa programan Pascal itu disebut dengan real, gitu ya. Nah kalau di Java itu disebut dengan floating point, menggunakan float atau double. Gitu. Kemudian kalau di Pascal ada yang dikenal namanya integer, ditulis integer itu. Kalau kita di Java cukup ditulis dengan in saja itu ya. Nah, Nah, ada dua jenis tipe bilangan pada Java. Pertama ada tipe data primitif, kemudian tipe data reference. Nah, tipe data primitif ini yang sudah biasa kita kenal, nah, teman-teman yang kemarin sebenarnya kalau saya melihat tugas ya, tugas teman-teman yang udah mengerjakan itu teman-teman selalu saya ingatkan juga ya kalau mengerjakan tugas itu semuanya mau tugas 1, 2, 3 meskipun luas nanti tolong direkam dan teman-teman menjelaskan itu suruh misalkan ngoding teman-teman misalkan teman-teman lihat dari catatan tidak masalah karena program itu boleh open book misalkan dari catatan terus misalkan dikodingkan gitu ya misalkan ini maksudnya gini gitu. Lebih bagus tampak wajah, tapi kalau misalkan tidak, sudah perkenalan mengenalkan tampak wajahnya jelas, kemudian misalkan nanti izin mungkin teman-teman off cam, tidak apa-apa juga, karena biar apa? Biar penilaian kita objektif dosen itu. Jadi saya kan menilai itu harus objektif, yang bagus, yang lengkap ada videonya, ada penjelasannya. Saya biasanya kasih nilai sih nggak pernah pelit-pelit amat ya, kasih aja yang terbaik gitu ya. Tetapi yang kurang, misalkan tidak ada rekamannya, ya dikasih minimal dikasih pesan selalu untuk perbaikan itu ya. Nah itu ya teman-teman ya. Nah ini tipe data primitif ya. Jadi Java itu ada boolean, ada char, ada byte, short, terus sampai dengan double. Nah ini untuk boolean ini apa? Nah boolean ini teman-teman sebenarnya ini tipe data logika. Tipe data logika itu ini hanya true and false. Nah ini biasanya nanti kita akan gunakan masih di web 3 ini nanti berhubungan dengan selection. Misalkan selection itu kondisi misalkan if misalkan kalimatnya gini kan if eh, mahasiswa katakanlah lulus TPA
misalkan 500 gitu ya. Kemudian n tupelnya sama dengan 500 misalkan, maka dapatkan beasiswa penuh misalkan dari UT itu misalkan itu. Nah, itu artinya kan logika hanya true and false saja. True dan false. Nah, itu adalah tipe data logika namanya teman-teman ya. Nah, kemudian ada namanya char, ini single karakter. Ini kalau di alokasi memori ini 2 byte. Jadi biasanya kita tanda petik A, tanda petik dolar gitu ya misalkan. Kemudian ada byte, byte ini nilainya integer. Integer itu apa teman-teman ya? Bilangan yang memiliki nilai keterurutan, punya predesesor, punya suksesor. Nah, itu adalah integer. Jadi kalau misalkan predesesor dari 4, nilai sebelumnya jadi 4, nilai integer berarti berapa? 3. Jelas itu ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman yang harus paham ya. Eh, supaya jadi seorang programmer itu nggak boleh nggak tahu tipe data, karena nggak tahu tipe data nanti repot ya. Ini kelihatan mungkin ya di Paintbrush ya, karena tadi saya share screen desktop ya teman-teman ya. Hmm. Nah, kalau misalkan saya coba ini teman-teman nih, saya coba tanya ke teman-teman nih yang hadir nih. Kalau misalkan tipe data ordinal kan tipe data yang punya keterurutan ya. Punya keterurutan itu artinya misalkan predesesor dari 4, predesesor dari 4 ada yang tahu berapa? Hmm? Coba. Stefani berapa? Febriansyah, Ripana. Predesesor, nilai sebelumnya dari 4. Kalau tipe datanya integer nih, berarti berapa nilainya? Hmm. Ayo, biar teman-teman tambah paham. Kalau integer predesesor kan nilai sebelumnya, berarti kan nilai sebelumnya dari 4, 3 kan? Ya. Nah, ada predesesor, ada yang namanya suksesor. Kalau suksesor, berarti nilai sesudahnya. Misalkan suksesor dari 5 berapa? 6 itu ya. Nah, itu artinya setiap bilangan itu sudah pasti. Nah, ini nanti akan berhubungan nanti ke aplikasi logika yang akan kita gunakan. Misalkan if bill mod 2 eh, sama dengan persen 2 sama dengan 0, maka itu adalah bilangan genap gitu ya. Karena misalkan kalau bilangan hasil sebagiannya dengan 2 0, berarti itu kan bilangan bulat. Berarti tipe data ini tidak bisa kalau bukan tipe data yang kalau tipe data yang ini yang selain integer ya. Nah, ini jangkauannya dari min 128 sampai 127. Kemudian short ini dari eh, integer juga dari min 32.768 sampai 32.767. Ini kalau di bahasa Pascal itu tipenya adalah byte ya. Integer ini 4 byte nih alokasi memorinya nih dari min 2 miliar sampai 2 miliar. Jadi jangkauannya luas. Kemudian long integer 8 byte ini berapa nih? Banyak banget nih angkanya nih, triliunan ya. Nah, kemudian floating point. Floating point itu yang membedakan dengan integer apa? Floating point itu. Floating point itu adalah nilai pecahan ya teman-teman ya. Nilai pecahan. Jadi artinya misalkan kita ingin datanya 40,25 itu ya. Nah, itu artinya nilai tersebut adalah pecahan. Nggak bisa tipe datanya berarti pakai integer. Kemudian double floating point. Double ini eh, sama dengan floating point, tetapi dia jangkauannya 8 byte. Lokasi mesin lebih luas lagi nih, sampai kurang lebih ini berapa nih? Banyak jangkauannya ya. Nah, nah kita akan mencobakan di sini ya teman-teman ya. Di sini kita akan coba, misalkan untuk tipe data primitif boolean itu. Misalkan di sini ada kelas namanya kelas tipe boolean. Kita akan coba codingkan nanti. Tipe data boolean. Ya. Ini nama kelasnya tipe data boolean. Ini bagian deklarasinya. Nih, boolean, boolean kondisi, koma boolean status. Ini adalah variabel teman-teman ya. Boolean kondisi, kemudian boolean status, ini adalah variabel. Tipe datanya adalah boolean. Boolean itu tadi apa? Ini deklarasi variabel dengan tipe data boolean. Jadi untuk tipe data logika ya. Nah, misalkan nilai 1 nilai 2 berarti variabel di sini adalah nilai 1 nilai 2.
ini adalah variabel tipe datanya int gitu ya. Nah, kemudian isi variabel nilai satu dan nilai 2. Misalkan nilai satu di assignment dengan 7, nilai 2 di assignment dengan 10 gitu ya. Kemudian boolean kondisi. Nah, di sini diisi dengan nilai satu lebih besar daripada nilai 2. Nah, nanti dia akan mengecek, betul nggak nilai satu lebih besar daripada nilai 2. Ini adalah mengisi dan menguji nilai satu. Apakah 7 itu lebih besar daripada nilai 2, 10? Ya. Kemudian boolean status sama dengan true. Status itu pilihannya hanya dua tadi, true atau false. Nah, kemudian kita akan cetak hasilnya, sistem out print line, tipe data boolean, kemudian nilai boolean kondisi 7 lebih dari 10, boolean kondisi, nanti akan ditampilkan apa. Kalau tidak true berarti kan false itu ya. Kemudian sistem out print line, nilai boolean status, nah, nanti di sini dengan eh, true gitu ya. Nah, ini apakah nilai, nanti kan apakah nilai 7 lebih besar dari 10? Jawabannya adalah salah, itu ya. Jawaban salah atau false, itu ya. Kita akan coba codingkan ya, teman-teman ya. Saya akan coba codingkan. Jadi biar teman-teman pun nanti kalau yang belum ngoding, dibiasakan untuk banyak mencobakan ya. Karena si mata kuliah algoritma pemrograman itu, struktur data atau yang lainnya itu adalah mata kuliah yang memerlukan praktikum. Kita tidak bisa hanya menghafalkan teori saja. Saya akan ngoding menggunakan Eclipse. Ini tampil ya teman-teman ya, karena stop, desktop. Oke, oke, saya akan codingkan di sini. Oke. Nah, oke. Saya akan bagi dua slide ya teman-teman ya. Ini adalah slide PDF sengaja saya buatkan. Saya akan codingkan. Ya, nggak apa-apa meskipun layarnya ini hanya 15 in ya. Mungkin kalau kita ada yang luas gitu ya. Ini biar mengajarkan ke teman-teman memang harus dikodingkan gitu loh. Nggak bisa kita belajar itu hanya uh, teori. Nah, kita pilih new file Java project, misalkan P, misalkan proc, itu data B aja. Itu data B ini dari boolean maksudnya. Oke, nggak usah buat modul. Bentar. Ini kemarin saya oke ya. Oke, teman-teman, saya buat tadi pro pro tipe data B ya. Oke, di sini ya. Dia di SRC, klik kanan, new, pilih Java class, saya pilih aja namanya tipe data boolean ya. Ini kalau mau saya buat package gitu ya. Jadi sebenarnya package itu diperlukan kalau kita buat projectnya banyak teman-teman. Kalau sedikit nggak perlu juga sebenarnya nggak apa-apa. Kita tampilkan. Jadi nama project kita adalah tipe data boolean. Nah, ini saya perbesar.
Oke, nah di sini saya akan mulai codingkan ya teman-teman ya. Jadi misalkan kalau di sini kan public class tipe boolean, berarti dia nama 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 kelasnya itu. Nah kalau yang saya buat tadi kan tipe data boolean, nggak masalah. Satu data kan bisa beda. Nama kelas juga boleh beda, silakan. Yang penting nanti sesuai. Nah ini kita bikin deklarasi teman-teman ya. Kalau pakai komentar, pakai tanda slash 2 kali ya. Deklarasi. Saya izin kecil dulu ya. Nah, deklarasi. Nah, kemudian boolean, boolean kondisi. Ingat Java itu kan sensitif teman-teman ya. Misalkan Java kondisinya K-nya harus huruf besar. Boolean Java kondisi gitu ya. Kemudian boolean status. Nah, kemudian nilai satu, nilai 2. Kemudian kita pakai variabel lagi keterangan. Jadi teman-teman silakan kalau mau menggunakan variabel itu memperjelas codingan kita. Di sini misalnya isi variabel, isi variabel nilai satu dan nilai 2. Oke. Ya, nilai satu tadi diisi dengan 7 ini assignment ya. Sekian langsung artinya nilai 2 diisi dengan 10. Kemudian boolean kondisi yang sudah kita deklarasikan diisi dengan nilai satu lebih besar dari nilai 2. Itu pernyataan sebenarnya. Oke, nanti kita bisa menggunakan if ya. Kemudian status true, ya pakai sensitif ya. True-nya kecil, tak tak itu tampilan ke layar ya. Term out, print, terangan, itu data boolean. Kita juga bisa menambahkan ini term out, silakan pakai garis ya untuk membatas judul. Kemudian system.out, green line, di sini nilai boolean kondisi, ya. Boolean kondisi 7 lebih besar daripada 10 sama dengan plus itu berarti diambil dari memori ya teman-teman ya. Isiannya boolean kondisi. Oke. Kemudian di modul lain nilai boolean status sama dengan boolean status.
Oke, kita cobakan teman-teman ya. Tapi belum tahu hasilnya. Jadi kalau belajar ngoding itu jangan takut salah. Karena nanti kalau salah codingan kan tinggal dicobakan lagi aja. Nah, ini hasilnya. Ini selama tipe datanya, sorry, selama si scriptnya tidak ada error, eh kita yakinkan itu bahwa script kita itu berarti bebas dari syntax error. Nah, contoh di sini nih ya, teman-teman ya. Kalau ada error, misalkan nih, misalkan tulisan sistem, S-nya saya tertulis satu, saya kasih contoh nih, contoh ya. Dia akan langsung merah di sini ya. Nah, harus kita betulkan ya. Ya. Kita coba running. Nah, hasilnya ini ya, teman-teman ya. Tipe data Boolean. Nah, ini tipe data Boolean itu, tadi kan judul yang kita buat di sini nih, tipe data Boolean itu ya. Tipe data Boolean. Coba saya perbesar dulu nih ya. Hasilnya ya, nih ya. Tipe data Boolean. Nilai Boolean kondisi, konsidi, sorry nih, typo ya. Kita betulkan. 7 lebih besar daripada 10 false. Karena memang 7 itu kurang dari 10 kan. Nilai Boolean status, true gitu ya. Ini sebentar. Store. Oke. Nah, oke sampai sini ada yang tanyakan nggak? Nah, nanti teman-teman yang eh, belum dicobakan, silakan dicobakan. Yang dicobakan, sebenarnya banyak lagi contoh untuk yang tipe boolean. Mungkin nanti saya share juga ke teman-teman ya, nanti untuk yang eh, kasus yang lain ya. Pak, izin bertanya, Ya, silakan. kalau codingan ini saya udah paham, nggak ada pertanyaan. Cuman saya Hmm. pertanyaan kalau misalkan di grup, kalau di kelas ini ada grup chatnya nggak ya? Oh, untuk di kelas kita ya. Iya, Oke. eh untuk di kelas kita itu memang belum dibuat grup ya. Biasanya kalau saya ngasih informasi suka direct message menggunakan di e-learning yang broadcast message itu ya. Nah, tapi kalau Ripana dan teman-teman merasa perlu, misalkan mau dibuat grup WA-nya dengan teman-teman sekelas ya, eh, iya. dengan saya juga misalkan pas saling mengingatkan gitu ya di ujian di apa bisa saja silakan di dikoordinir ya Ripana ya dan teman-teman ya. Oh iya, Nah, baik Pak. hmm. Takutnya udah ada tapi saya belum masuk gitu. Oh ya belum. Memang kemarin waktu kita di manajemen UT itu pas rapat itu memang lebih banyak ngasih sampel di eh, kita komunikasi via e-learning ya, via e-learning terus ada chat juga kan. Saya kadang juga balas diskusi ya. Nah, tetapi kalau misalkan ada yang di luar itu di antara teman-teman dosen yang lain buat grup, misalkan ada grup WA-nya, eh, boleh aja. Berarti misalkan pas dari sana, selain mengingatkan misalkan nanti di grup, misalkan untuk jadwal to web, mungkin saya share juga di sana gitu. Monggo kalau mau dikoordinir ya, eh, di mana ya. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Memang ini masih standar ya, tapi teman-teman saya pun lihat itu ketika teman-teman mengerjakan tugas itu udah cukup apa ya, eh, cukup tematik lah gitu lah bagus ya. Jadi silakan. Tetapi memang eh, ngoding itu memang harus eh, pelan-pelan gitu ya, sampai nanti mahir itu ya. Nah, nah, kita akan lanjutkan lagi. Ini codingan yang pertama. Nah, tadi artinya nih kita sudah bisa buat untuk membuat yang tipe data yang boolean ya. Tadi contohnya adalah perbandingan dua nilai. Nah, kita coba langsung sini nih. Nah, tipe data di sini, tadi kan kita masih bicara primitif. Ada juga primitif. Memang kalau primitif ini misalkan nih, tipe char itu ya. Kemudian deklarasi char. Char ini misalkan char satu ini, ingat yang di sini itu berarti namanya apa teman-teman? Variabel. Yang di sini adalah, yang di sebelumnya, ini adalah tipe data. Ini deklarasi variabel dengan tipe data char. Char 2 ini variabel char 2 tipe datanya char. Kemudian
char 3 ini tipe datanya char. Jadi teman-teman kalau di dalam dunia nyatanya seorang programmer itu harus istilahnya mah harus di luar kepala ya. Karena kalau dia salah menempatkan misalkan ini udah jelas datanya keuangan, data keuangan itu misalkan ada nilai pecahannya misalkan, maka dia tipenya harus hafal nih menggunakan kalau tidak plot double itu. Tapi kalau misalkan dia tipe datanya ingin misalkan data di kasus seluler gitu ya, datanya misalkan kayak teman-teman gini mungkin di dalam kasusnya eh, dulu itu misalkan saya coba ambil ke Paintbrush ya. Nah, nah ini contohnya dulu itu misalkan, nah ada program wartel. Wartel itu mungkin sekarang udah nggak tren ya, karena teman-teman udah zamannya udah gadget yang lain. Tapi konsep yang digunakan di seluler itu hampir sama. Dia menggunakan tipe aplikasi yang namanya tipe data yang ordinal. Tipe data ordinal itu data jangkauannya mungkin sampai miliaran, triliunan, tetapi nilainya nggak boleh pecahan. Contohnya misalkan gini, kita punya misalkan kemarin saya contohkan ya, misalkan 9 div 2 gitu ya. 9 div 2, div ini berarti untuk tipe data yang apa? Tipe data yang ini kalau secara konsep algoritma ya. Ini kalau di Japanya berarti 9 bagi 2 itu. 9 bagi 2 berapa kalau tipe datanya integer? Tahu apakah tahu Febriansa, Stefani? Kalau 9 bagi 2 kalau tipe datanya integer, nih tipe data integer, ini kan bulat ya. Berarti di sini 4 hasilnya gitu kan. 4 aja. Kok nggak bisa 4,5? Karena tipe datanya adalah integer. Nah, makanya dari sini kita bisa menggunakan kalau 9 mod 2, mod itu berarti hasil sisa bagi ya. 9 mod 2, hasil sisa bagi dengan 2, hasilnya berapa ada? Satu gitu. Satu dari mana? Karena tadi 4 kali 2 itu adalah 8. Kan dibulatkan itu ya. 8. 8 tambah satu jadi 9 gitu ya. Ini ada ini harus paham ya. Contoh di seluler itu kalau zaman dulu misalkan jika teman-teman telepon menggunakan di seluler misalkan X gitu ya. Murah nih sampai jam 12 malam ketika 12 lewat 1 detik ini ada modnya. Nah, itu berarti sistemnya adalah dia jadi nambah misalkan per menitnya katakanlah jadi Rp100 misalkan. Nah, ini adalah konsep yang harus dipahami oleh seorang programmer. Kalau dia salah membuat tipe data, ya nanti akan salah dia. Mungkin tidak semuanya saya codingkan teman-teman. Maaf ya teman-teman ya sambil minum atau ini. Eh, tapi nanti sebagian karena nanti ada beberapa codingan ke looping, ke selection yang akan saya contohkan juga. Jadi sebagian saya jelaskan, sebagian saya codingkan. Nah, tapi implementasinya nih, tadi char 1 diisi dengan A gitu ya, char 2 diisi dengan misalkan nih ada nilai seperti kode ASCII namanya ya teman-teman. 0x0 ff32 gitu ya. Kemudian ini adalah dia pakai komentar ya. Char 3 ini tab gitu ya. Nanti ditampilkan sistem eh, char 1 dia menampilkan nilai yang desain tipe char 1, char 2 menampilkan char 2, char 3 yaitu A ditambah char 3 plus B. Nah, ini adalah keluarannya nanti adalah A, A yang di sini ya. Ya, yang di sini ini adalah kode ASCII. Jadi 0x0ff32 ini keluarnya sebenarnya tanda tanya. Jadi komputer yang kita anggap pinter ini ya teman-teman, apalagi sekarang di zamannya udah canggih komputernya semakin tinggi speknya, bisa coding-coding untuk generatif AI yang lain. Tetapi dia sebenarnya terdiri dari kode-kode ASCII. Kode ASCII itu yang nilai di dalamnya yang dipahami komputer untuk bahasa mesinnya. Misalkan 0xx F32 ini tandanya, misalkan 0xxx, misalkan M4 XYZ X, misalkan ini misalkan untuk tanda scratch atau yang lainnya itu contoh saja. Nah, tipe char B, nah ini ditampilkan tadi kan kasih tanda tab ya. Nah, A char 3, char 3 itu ada tab B. Jadi A ada tabnya jarak pindah ke B gitu ya. Nah, ini contohnya ya tentu. Oke, kalau ada yang ditanyakan nanti bisa di oh ada yang masuk lagi. Oke, kalau ada yang ditanyakan nanti bisa ditanyakan ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Lanjutkan lagi. Nah, itu tadi tipe data char. Nah, sekarang tipe data byte. Byte itu untuk apa? Nah,
Byte ini untuk apa? Byte ini adalah tipe data tadi yang grupnya integer ya teman-teman ya. Jadi tadi saya sampaikan di slide awal ada byte, ada short, ada in, ada long in. Jangkauannya semakin sini semakin besar ya. Nah kalau tadi di, nah itu ada paketnya Bang. Bentar, Bang. Oke, Berapa? maaf saya lanjutkan. Oke, ini adalah misalkan kita akan buat tipe data kelas bilangan bulat. 140. Nah, di sini kita deklarasikan by itu. Nah, yang ini kita akan codingkan teman-teman. Nah, biar teman-teman semangat codingnya. Tapi kalau yang simple-simple tadi eh, nggak kita codingkan lah. Oke, saya harus keluar dulu nih. Bentar, Bang. Eh, oke, oke, saya akan buat lagi. Oh, tipe data in. Saya sengaja bikin beberapa project juga biar ada kelas yang sama selain teman-teman yang saya ajar ya. Jadi untuk beda kelas saja biar nanti eh, saya tentukan dengan data yang berbeda. Nanti nama kelasnya yang tipe data in. Ih, ih. Oke. Oke, nama kelas yang saya buat itu adalah tipe data in. Kalau di sini bilangan bulat, sama saja karena integer itu memang untuk tipe data yang bilangan bulat, teman-teman. Jadi bilangan bulat itu istilahnya kalau di Javain, kalau di Pascal integer itu ya, itu sama saja. Nah, di sini silakan deklarasikan, deklarasi gitu ya, deklarasi. Byte, tipe byte. Ingat ya, Java sensitif ya, besar besar. Ini pakai T. Kenapa kalau pakai Y itu dia namanya ini, namanya eh, reserved words, kata-kata yang sudah dideklarasikan oleh suatu bahasa programan. Kemudian short, tipe short, gitu ya. Di sini ya tadi misalkan ada 0, ada X, 27, E, 23. Kemudian in, tipe in, misalkan 21, 4, 6-nya 5 kali, kemudian long, tipe long, misalkan 9, 22, 0-nya 6 kali. Kemudian start kita tampilkan ke layar maksudnya sistem.
System out, print line, tanda petik, ini menampilkan pembatas saja. System out, print line, tipe byte, ke byte. Nah, yang ditulis sudah tanda plus ini teman-teman, yang diambil dari memori. Artinya kalau kita nyuruh komputer melakukan apa, nah data ini yang akan kita ambil. Ya, dengan tipe short, oke, kemudian in, tipe in, long, oke, kita buat. Ini secara default di Eclipse juga tanda kurungnya udah nutup sama ya teman-teman ya. Jadi kalau ini untuk nama kelas, tutup kan ke sini. Ini untuk public static void, kelas main di Japanya ini untuk ke sini ya. Nah, kita bisa running. Nah, nah, tadi kita deklarasikan dulu kan, tipe data ini adalah tipe byte, ini ada variabel tipe byte, berarti dia tipe datanya byte di assignment dengan nilainya 50. Tipe short, variabel tipe short diisi dengan variabel short, nah dia diisi data dengan ini 0x dan selanjutnya. Tipe in, long, tipe long. Coba kita running. Nah, ini yang sudah kita running. Kak, tipe byte, tipe byte tadi diassignment dengan 50. Tipe short, tadi disenilai dengan 29475. Nah, ternyata tipe short itu tadi dia konversi ke angka ya. Nah, tipe in nilainya ini yang ditampilkan. Tipe data long ini yang ditampilkan. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Oke. Oke, sampai sini ini adalah contoh pendeklarasikan untuk tipe data integer. Nah, kalau teman-teman ada yang belum paham nanti boleh ditanyakan. Oke, kita akan lanjutkan lagi ke slide-nya ya, ke slide-nya. Oke. Jadi tadi Boolean sudah, char sudah, eh, tipe datanya grupnya integer sudah. Jadi ada byte, ada short, ada in, ada long ya. Nah, kita coba untuk tipe data real ya. Tipe data real itu tadi yang disebut dengan ini ya, teman-teman, disebut dengan floating point. Floating point itu adalah tipe data yang ada pecahannya, mudahnya gitu ya. Mudahnya ada pecahannya. Nah, contohnya misalkan kita deklarasikan nih ada kelas bilangan real, kemudian ada variabel tipe plot satu, dia tipe datanya plot, dan langsung di assignment dengan nilai 0,13 f. 0,13 f, kemudian tipe plot 2, tipe datanya adalah plot,
nilainya adalah titik 25F. Bisa nggak? Bisa. Karena tipe datanya adalah floating point. Jadi kalau di depannya ada titik, kalau di kita itu pecahan ya, dia bisa diinputkan. Kemudian deklarasi double. Tipe double 1 0,4 E dikurangi 42 itu ya. Tipe double 2 432 titik 12D. Boleh itu. Jadi tadi jangkauannya kalau si float itu tadi sampai berapa ya? Deklarasi tadi awal nih ya. Float ini sifatnya 4 byte. Jadi 4 byte itu udah luas juga di Java. Nah, kalau si double itu lebih besar lagi, 8 byte itu ya. Mungkin data-data currency keuangan, kalau kita si ngoding si programmernya hanya menggunakan float saja, makanya ketika misalkan kita mau bikin program aplikasi banking, katakanlah, kok ini error atau misalkan nanti sering stack nih di bankingnya, jangan-jangan ya pemahaman dari tipe datanya harus dipahami juga. Nanti kalau double, jangkauan yang luas harus disiapkan ya untuk jangkauan dari program yang akan kita buat. Nah, jadi ini contoh implementasinya ya, sudah kita inputkan, nanti ditampilkan. Nah, ini kalau program di Java-nya sudah dijalankan akan menampilkan seperti ini. Tipe plot 1 dia nilainya adalah 0,13. Tipe 2 nilainya adalah 0,25. Kemudian tipe yang double 1 nilainya adalah 4,0 E eh, strip 43. Kemudian yang tipe double 2 adalah 432 0,12. Nah, ini hasilnya ya pokoknya. Nah, kalau ada yang tanyakan silakan ya teman-teman ya. Itu contoh tipe data primitif. Nah, kemudian ada tipe data reference, tipe data referensi ya. Nah, referensi ini kalau di dalam programan yang dulu, biasanya zaman saya dulu kuliah S1 kan, kalau teman-teman bahasa programan begitu sekarang belajar udah canggih ya. Udah Kalau zaman dulu itu belum ada nih yang namanya object oriented programming. Jadi itu baru ada sekitar tahun-tahun 2016-an ke sini ya. Jadi kalau dulu hanya namanya saja gitu ya. Nah, namanya dulu ada yang namanya prosedur, ada prosedur by reference, ada prosedur by value gitu ya. Kemudian ada function. Ini sebenarnya cikal bakal generasi programan yang disebut dengan object oriented programming. Oke, ini untuk tipe data referensi. Ini adalah tipe data yang digunakan untuk memegang referensi dari sebuah objek. Nah, objek atau instansi dari kelas. Oke ya teman-teman ya. Jadi kalau di OOP ini, karena kita menggunakan Java, harus tahu dulu apa itu objek, apa itu instan, apa itu kelas dia. Objek itu secara general adalah suatu benda yang berdiri sendiri dan punya karakteristik, itu objek. Jadi objek itu misalkan bisa meja, kemudian bisa kursi, bisa orang, itu adalah objek. Nah, kalau yang disebut dengan kelas, kelas ini teman-teman adalah sekumpulan objek yang memiliki karakteristik yang sama atau mirip itu ya. Misalkan saya punya kelas mobil, yang disebut kelas mobil, di dalamnya objek mobilnya bisa bervariasi. Misalkan nih jenis mobil MPV gitu ya, yang untuk mobil keluarga, mungkin di sana ada misalkan Avanza, Xenia yang seatnya sampai bisa masuk 7-8 orang gitu ya. Ada jenis tipe sedan gitu ya. Tipe sedan akan tampil, ada jenis SUV gitu ya, yang sport gitu ya. Itu adalah memiliki karakteristik yang sama ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Nah, pendeklarasian tipe data ini hampir sama tadi dengan deklarasi tipe data primitif, cuma nanti bedanya ketika kita mendeklarasikan tipe data referensi, kita harus buat instansi dari kelas tersebut ke dalam objek. Nah, beberapa tipe data referensi nanti kita akan pelajari berbentuk kelas, array, dan interface. Nah, misalkan gini ya, teman-teman saya akan jelaskan, dan kita nanti akan langsung codingkan. Saya akan jelaskan dulu. Pertama adalah nih contoh referensi nih. Misalkan saya punya public class hitung catch gitu ya. Nah, ini mungkin untuk hitung kecepatan ya. Nah, kemudian saya punya variabel S dan T, tipe datanya adalah integer.
Ini adalah kelas utama. Cirinya ada public static void main string argument return array kalau di dalam Java ya. Kemudian saya deklarasikan nih hitung catch, kemudian hitung kecepatan. Jadi saya mendeklarasikan suatu variabel kelas dengan tipenya tipe kelas ini nih, referensi kelas. Namanya hitung catch dia. Ini adalah membuat instan kelas menjadi objek. Nah, jadi nanti nama objeknya adalah hitung kecepatan. Ini hitung kecepatan ini nama objeknya teman-teman ya. Nah, hitung kecepatan sama dengan new hitung catch. Tadi udah kita deklarasikan objeknya nih. Udah kita deklarasikan. Nah, ini adalah untuk mengakses atribut variabel. Karena si atribut variabel itu harus dipanggil nanti dari si objek yang sudah dideklarasikan. Nah, contohnya di sini. Hitung kecepatan, karena kita udah deklarasikan, kemudian .s. S ini adalah variabel yang sifatnya global nih. Ditulis di atas blok variabel ini. Nah, S sama dengan 12. Hitung kecepatan, T sama dengan 2. Jadi sebenarnya ini menghitung rumus kecepatan. Jadi plot kecepatan, kecepatan adalah hitung kecepatan S dibagi hitung kecepatan T itu. Kemudian kita tampilkan hasil kecepatannya. Nah, ini adalah contohnya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, hitung catch di sini kan sama ya, hitung catch ya, hitung kecepatannya. Ini adalah deklarasi kelasnya ya yang kita buat. Nah, yang di bawah hitung kecepatan ini ada deklarasi variabel kelas. Nah, kalau yang sebelumnya variabel yang kita bahas di primitif kan tipe datanya sudah baku. Misalkan kalau di Java ya itu aja. Ada float, ada byte, ada short, ada int, ada double. Tapi kalau tipe kelas teman-teman boleh mendeklarasikan apa aja, tetapi aturannya tadi diikuti ya. Misalkan deklarasikan dulu kelasnya, kemudian kita membuat objek, si objek itu nanti akan yang memanggil dengan nama atribut. Jadi di sini adalah deklarasi variabel kelas. Nah, ini cara memanggilnya ya teman-teman tuh ya. Hitung kecepatan S. Nah, ini adalah akses variabel dengan objek hitung kecepatan. Nah, ini teman-teman mungkin agak sedikit ini ya, tetapi kalau di konsep OOP ini akan semakin eh, semakin paham lagi kalau kita menggunakan ini diimplementasikan ya. Nah, kita akan codingkan teman-teman ya. Saya akan codingkan, saya bikin lagi project baru. Saya bikin project agak lama aja, banyak aja. Sebenarnya bisa bikin di kelas yang modul tadi ya, panggil ya. Cuma biar saya kelasnya tematis di antara kelas-kelas algoritma yang saya ajar dan kasusnya yang berbeda sedikit, jadi nggak apa-apa nyoba aja. Misalkan program kelas hit catch gitu ya, hitung kecepatan maksudnya. Oke, oke, saya bikin kelas. Saya tetap membuat dulu untuk project package-nya ya, depannya barangkali digunakan. Oke, sudah saya buatkan. Oke, saya hasil dulu. Nah, oke, saya akan codingkan untuk yang eh, sumber data lokal sini. Nah, misalkan nggak masalah tadi. Kalau di sini kan namanya hitung catch. Yang saya itu, ini teman-teman ya, hati-hati ya. Bisa jadi saya typo tadi ya, hitung catch gitu ya. Nggak pakai hitnya. Berarti nama kelas yang digunakan itu adalah ini ya. Nggak apa-apa. Berarti ya sesuaikan saja. Misalkan tadi public class hitung catch. Udah. Kita lanjutkan in S, T itu ya. Nah, di sini saya deklarasikan namanya berarti bukan hitung karena saya salah ketik tadi berarti hatung ke apa ini hanya nama variabel yang penting konsisten. Oke, dia
Ini udah kita deklarasikan. Hitung kecepatan, kemungkinan, new, deklarasikan. Sebentar. Saya lanjut dulu. Bentar. Ini salahnya Pak. Hitungkan cannot be responsible to type. Bentar, ada yang salah. Saya deklarasikan. Hitungkan, hitung kecepatan. Nama kelas. Kita bikin objek, hitung kecepatan. Hitung kecepatan sama dengan new. Oke. Bersama ya teman-teman ya. K, K-nya besar, hitung ket bersama ya. Oke, berarti di sini yang bawahnya adalah hitung kecepatan karena sudah deklarasikan. K-nya besar, hitung kecepatan dot s isi dengan contohnya itu berapa nih? Kita ikutin dulu saja. 12. Kemudian hitung kecepatan dot t sama dengan 2. Ya. Nah, kita hitung. Ini komentarnya saya sengaja tidak tulis biar agak lebih cepat ya, teman-teman ya. Kecepatan, berarti bikin variabel kecepatan sama dengan hitung kecepatan dot s dibagi hitung kecepatan dot t. Oke, kabulkan sistem method yang lain pada hitung kecepatan hitung. Oke, kita lihat teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini. Eh, ini adalah skrip yang kita buat. Di sini saya jelaskan, kita membuat variabel yang namanya eh, tungkec itu ya, hitung kecepatan. Kemudian kita membuat satu objek hitung kecepatan. Kemudian kita deklarasikan si hitung kecepatan eh, dengan memanggil si variabel. Ini namanya variabel global ya teman-teman. Kita akan bahas nanti ya. Ini dideklarasikan, lihat kan teman-teman ya di bawah program utama. Kalau lokal nanti tuliskan di blok program utamanya.
Nah, kita akan panggil, kita jalankan. Nah, kecepatannya adalah eh, eh, S dibagi T, 12 dibagi 2, hasilnya adalah 6 ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi, memahami konsep dari variabel referensi, nah teman-teman harus kita paham, terutama di sini, saya perbesar dulu ya. Tadi ya, saya deklarasikan suatu kelas namanya H tungkets gitu ya. Nah, kemudian si H tungkets tadi dipanggil, diikuti dengan objeknya. Objek itu memanggil nanti ke kelas H tungkets tadi ya. Nah, makanya sekarang hitung kecepatan yang sudah kita panggil beberapa instan kelas tadi udah bisa kebaca nih. Sama dengan new H tungkets ya, menggunakan sebagai nanti objek baru yang bisa digunakan, fungsinya sama dengan yang di kelas hitung catch itu ya. Nah, kalau di dalam objek oriented programming itu teman-teman ada 4 sifat. Mungkin nanti kalau saya jelaskan lebih detailnya di dalam mata kuliah OOP ya. Ada 4. 4 itu misalkan teman-teman harus paham, nanti ada yang namanya inheritance, ada namanya polymorphism, ada yang namanya eh, aduh, saya lupa ya, mohon maaf teman-teman. Padahal di buku yang saya tulis ya. Tapi, nah itu next saja. Tetapi itu konsep OOP yang harus dipahami ya. Nah, ini kalau hasilnya sebenarnya dengan OOP dengan program biasa sama gitu ya. Pak, ini kok programnya mudah banget sebenarnya. Dia cuma ngitung kecepatan biasa. Kenapa harus pakai kelas itu? Tapi itu pertanyaannya. Nah, pertanyaannya adalah masalahnya sebenarnya di dalam program yang kebaruan zaman sekarang seperti engineering, aplikasi-aplikasi software yang berbasis framework, aplikasi yang program-program besar, big data, analitik yang lainnya itu tidak lagi menggunakan konsep-konsep yang prosedural, teman-teman. Jadi prosedural itu dulu digunakan, tetapi sekarang sudah banyak orang mulai, bukan mulai, memang sudah banyak hijrah ke objek oriented programming. Jadi misalkan membuat modul banyak, nanti diinstansiasi, gitu ya. Nah ini kebetulan contohnya masih satu ya. Oke, eh, sampai sini kalau ada yang tanyakan silakan. Kalau misalkan ada yang tanyakan bisa dipotong dulu, ditanyakan. Kalau belum, seperti biasa saya lanjutkan. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ya. Tadi itu contoh dari tipe data yang reference class ya. Ini udah kita bahas. Oke, dan kita sudah codingkan. Nah, variabel tadi yang saya bahas tadi itu ya. Ini kan lokasi atau tempat di memori komputer yang digunakan untuk menyimpan informasi atau data ya. Nah, dari sebuah program. Nah, ada 3 jenis variabel nih. Ada yang disebut dengan variabel lokal, ada yang disebut dengan variabel instan, ada yang disebut dengan variabel statik. Oke, ini contohnya kita akan bahas. Nah, variabel lokal ini variabel yang dideklarasikan dalam sebuah lingkup kecil atau lokal. Misalkan metode, konstruktor, atau blocks. Nah, ruang lingkup yang kecil juga nanti hanya bisa diakses oleh lingkup yang di dalam blok itu sendiri ya. Oke, teman-teman, contohnya nih, ini contohnya. Misalkan saya punya variabel yang namanya, eh, eh, sorry, punya kelas kecepatan, ya, kecepatan kelas itu ya. Public void tambah kecepatan in cepat nol. Ini ada yang disebut dengan variabel lokal. Nah, kalau yang tadi contoh sebelumnya, yang dideklarasikan di atas poin kelas utama itu adalah eh, dia disebut dengan variabel global. Ini ada di dalam blok ini nih, teman-teman. Di dalam blok metode tambah kecepatan ya, tambah kecepatan, in cepat sama dengan nol gitu ya. Cepat sama dengan cepat tambah 40, kemudian tampilkan cepat. Nah, nanti dipanggil di kelas utamanya kecepatan. Kecepatan itu kan nama kelasnya ya. Eh, kemudian kecepatan, kecepatan ini nama variabel. Ingat ya, teman-teman ya. Ini seperti sama ya, tetapi ingat karena Java itu sifatnya case sensitif, maka boleh kita deklarasikan nama yang sama. Karena kecepatan di sini ini adalah nama kelas, K-nya huruf kapital besar. Tetapi yang di bawah K kecepatan itu ini hurufnya huruf kecil. Ini adalah variabel.
Jadi variabel kecepatan tipenya adalah instan kelas kecepatan, hanya besar, kemudian new kecepatan. Nah, tadi kecepatan tambah kecepatan, maka hasilnya di sini nih, hasilnya adalah 40 karena cepat sebelumnya dideklarasikan dengan 0. Nah, ini adalah yang disebut dengan metode konstruktor blok ya, teman-teman ya. Ini metode atau konstruktor atau blok ya. Nah, tadi ya, in cepat ini adalah variabel lokal cepat ya. Oke, kalau variabel instance ini variabel yang dideklarasikan dalam sebuah kelas namun di luar metode. Nah, jadi ada di luar metode. Jadi yang kita tulis di awal tadi itu boleh juga disebut dengan variabel instance itu. Kalau zaman dulu tadi saya bilang ketika saya sampaikan tadi ke teman-teman ya di pertemuan awal-awal zaman saya dulu itu tidak ada objek oriented programming. Makanya yang adanya tadi adalah prosedur, prosedur by reference, prosedur by value gitu ya. Ya, seperti digunakan di bahasa programan yang awal seperti Pascal, C gitu ya. Yang sekarang kan bahasanya di sini dari C memudahkan jadi C++. C++ lebih mudah jadi Java, dapat lebih mudah lagi dengan Python gitu ya. Mudah lagi dengan bahasa R gitu ya. Nah, ini ada contohnya ya. Misalkan saya deklarasikan teman-teman nih, public class kecepatan, kelasnya sama, tetapi saya deklarasikan di sini katakanlah in cepat sama dengan nol. Beda nggak dengan yang tadi? Beda ya. Yang tadi in cepatnya ini di dalam metode ini. Teman-teman lihat nih, public void tambah kecepatan. Di dalam metode tambah kecepatan. Tapi yang ini si in cepatnya di luar metode tambah kecepatan nih. Kita deklarasikan di atas nih. Cepat, cepat tambah 40 penambahan kecepatan. Kemudian kita panggil sama eh, variabel kecepatan untuk variabel instance ya. Bertipe data kecepatan ini tampil. Hasilnya sama kan 40 ya. Tetapi cara kerjanya beda. Cara kerjanya beda. Ini yang disebut dengan metode atau konstruktor atau blok. Nah, ini yang disebut dengan ini yang disebut dengan variabel lokal di luar metode. Ya, variabelnya lokal, tetapi di luar metode, di luar ininya. Nah, cuma mungkin istilahnya kalau sekarang kalau dalam programming yang dulu itu disebutnya yang di luar metode itu variabel global saja. Tapi kalau di sini istilahnya adalah lokal di luar metode ya. Nah, kemudian variabel statik. Nah, teman-teman sering lihat ya, di Java kan kita buat juga tuh. Public, static, void, main, string, tanda kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Sorry, yang tanda ini ya, tandanya eh, seperti bracket ya. Kurung bukanya yang eh, seperti kotak ya. Arch itu adalah contoh statik. Variabel yang dideklarasikan dengan keyword statik. Nah, variabel ini dapat diakses langsung tanpa membuat objek dari kelas terlebih dahulu. Contoh nih ya teman-teman ya. Saya buat suatu variabel, sorry, saya buat suatu program kelas dengan nama sepeda. Kemudian saya tuliskan di sini public static string jenis sepeda. Nah, biasanya kan yang kita kenal tadi public static void main string argumen itu ya. Ini sebagai ciri program utama kalau di Java. Ya, kalau ciri program utama di grupnya C, misalkan in, main, kurung buka, kurung tutup ya, gitu ya. Kalau di C++ biasanya stdio, kurung buka, kurung tutup gitu ya, mainnya ya. Nah, kemudian ini static in jumlah sepeda, dia juga bikin. Yang pertama ini contohnya string, tipe datanya jadi sepeda ini, tetapi dia sifatnya static. Jadi kalau static itu tadi boleh dideklarasikan tanpa membuat objek gitu ya. Jadi saya langsung tulis nih, jenis sepeda sama dengan sepeda gunung. Jumlah sepeda sama dengan 4 gitu ya. Maka ketika ditampilkan jumlah sepeda, jenis sepeda di sini dengan jenis sepeda, jumlah sepeda di jumlah sepeda. Nah, di sini akan menampilkan jenis sepedanya tadi sesuai yang kita inputkan sepeda gunung ya. Yang diinputkan ini yang di assignment. Kemudian jumlah sepedanya 4 gitu ya. Ini adalah variabel statik. Ini adalah diakses bebas oleh metode dan lain-lain. Dan tidak perlu menyebutkan objek ya, karena menggunakan statik. Oke, untuk yang tujuh ada yang tanyakan nggak teman-teman? Kalau boleh tanyakan silahkan.
Kalau ada yang tanyakan jangan malu-malu, misalkan nggak boleh dipendam kalau belajar teman-teman ya. Silakan bebas saja. Karena belajar itu namanya juga belajar. Kalau salah biasa. Pak, maaf, Ya, saya mau tanya. silakan. Ya, Stefani. Tadi yang tipe data yang primitif, Pak. Oke, iya. Gimana, Saya gimana? agak bingung soal yang contoh yang ini ya, Pak, yang char sama float. Float ya. Mhm. Kayak ada apa kata Bapak itu konfigurasi gitu ya, Pak. Saya kurang ngerti itu maksudnya gimana. Kayak misal nih, Oh, kode ASCII ya? ya kayak tipe short terus kayak 0 kali 7E 23 Hmm. gitu-gitu, Pak. Hmm, Itu saya hmm. kurang ngerti. Maksudnya gimana ya, Pak? Oh ya, jadi sebenarnya Stefani dan teman-teman ya, ada jangkauan yang tidak dituliskan. Jadi misalkan jangkauan yang dituliskan itu, sebentar, ini misalkan jangkauan-jangkauan yang eh, si ranknya itu sangat 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 besar. Jadi misalkan kalau 1 miliar gitu ya. Ini sebenarnya kan kalau kita 1 miliar itu masih ini, Stepan itu masih terjangkau ya. Kayak misalkan kita ya 1 juta kan nolnya 6 ya, udah 1 miliar ke 9 itu masih terjangkau ya, 1 triliun 12 itu. Nah kalau misalkan si data-datanya yang sudah lebih kompleks, misalkan triliun, double triliun, nah itu sebenarnya si si program itu boleh ada seperti kita belajar di matematika misalkan 10E pangkat sekian gitu itu sebenarnya dia memberikan eh, batasan bukan batasan dia memberikan penyederhanaan penulisan tetapi di dalam intinya dia itu ditulis mewakili si deklarasi dari tipe data tersebut misalkan kata dia. Nah biasanya itu terjadi untuk yang data-data memang sangat sangat besar ya Stefani dan teman-teman. Dia misalkan begini kalau kasusnya dulu ketika eh, eh, kawan saya ya dulu saya dan kawan kebetulan mendirikan IT konsultan ya zaman dulu itu mungkin namanya IT konsultan lah. Kalau zaman sekarang mungkin startup ya biasanya yang kita buat itu aplikasi-aplikasi eh, perusahaan besar biasanya aplikasi untuk perguruan tinggi, rumah sakit, hotel, perbankan juga sempat ya. Itu misalkan nah misalkan ketika ada tim kita, kemudian tim kita itu yang mendeklarasikannya itu adalah saya masukkan dulu biasanya karena masih eh, mengajar beberapa mahasiswa informatika, ketika masih di Bandung itu mahasiswa yang saya libatkan ya, mahasiswa libatkan tapi kita ajarin sampai mahir dan tentu digaji juga karena masuk jadi tim proyek. Nah, itu sebenarnya ada rank-rank yang belum mereka pahami, teman-teman. Jadi misalkan kayak tadi ya jangkauan ya. Jadi si jangkauan keuangannya kok ngelek lah ini gitu ya. Tidak ternyata misalkan tadi dia salah membuat jangkauan-jangkauan yang harusnya tipe datanya katakanlah tidak plot gitu. Plot itu di Java. Dulu memang kita udah pakai Java. Java ini udah lama ya teman-teman, udah ada. Zaman kita 2000-an udah pakai ya. Nah, jadi dia menggunakan plot, misalkan jadi si programnya tadi ketika ranknya 4 byte atau datanya mungkin si perbankan, perbankan kan mungkin per hari bisa ratusan juta transaksi itu untuk transfer yang itu kan biasa ya bisa miliaran atau yang lebih mungkin yang dijamin tiket di OJK kan di 1 miliar ya per satu rekening itu kalau nggak salah aja. Nah itu jadi sudah kita analisis karena di dalam tim program itu harus ada ini teman-teman kalau nanti di dunia nyatanya ya ada junior programmer mungkin yang baru, ada full stack developer, dia paham untuk codingan front end, buat website app-nya yang bagus ini. Tapi dia di coding back end-nya paham juga gimana SQL, gimana tadi konsep-konsep di programming algoritma yang lainnya. Nah, ada juga namanya software tester ya. Saat itu saya jadi software testernya itu. Oh, ternyata ini nih ketemu. Jadi kita ubah gitu. Nah, itu sebenarnya tipe-tipe data istilah penamaan itu aja, misalkan penambahan 10E atau misalkan apa tuh pembatasan penulisan aja, pembatasan penulisan dari misalkan 1 triliun atau berapa gitu, itu lebih lebih ke itu aja biasanya. Eh,
Mungkin seperti itu, Stefani. Sudah jelas atau ada yang ini? Silakan kalau ada lagi. Ada agak kurang jelas sih, Pak. Kan Hmm. apa namanya? Ini deh. Jadi Hmm. yang bagian ini nol apa yang nol kan dibagi di contoh yang tadi ya Pak, yang tipe data primitif itu kan yang byte itu kan misal kita masukin 50 terus yang in itu kita masukin 21 juta sekian itu Pak. Nah, terus untuk yang tipe short kan 0x7e23 itu tuh Iya, ya. kita emang belum belajar atau gimana ya Pak? Iya, memang ada Ada. tipe-tipe data yang mungkin coba saya ini kan ya, coba saya teman-teman ada tipe-tipe data. eh, Mungkin di zaman sekarang saya kira mahasiswa sekarang tidak belajar bahasa ASCII ya teman-teman ya. Bahasa ASCII itu sebenarnya bilangan heksadesimal ya. Bilangan heksadesimal itu tadi contohnya yang 50 gitu ya. 50 kan eh, itu bahasa yang tipe data biasa, bait biasa ya. Tipe data bait ya. Yang satu itu contohnya yang tadi kan 0x7e23 itu ya, bahasa heksadesimal. Itu mungkin di teman-teman kayaknya tidak ada mata kuliah ini ya, tidak ada mata kuliah apa pengantar tipe data atau pengantar teknologi informasi ada nggak sih? Teman-teman dapat nggak sih? Belum ya? Belum ya? Mungkin belum ya. Nah, zaman saya dulu itu si mata kuliah Informasi, itu, Pak. ah, Pengantar sistem informasi. oh ya, belajar nggak kayak ngitung dari desimal, heksa, kayak yang itu belajar nggak? Atau kode ASCII diajarin nggak? Nggak ya? Kayaknya belum deh Pak. Oke, nah mungkin gini. Jadi sebenarnya teman-teman itu adalah memang bahasa-bahasa yang eh, kadang tidak dideklarasikan. Mungkin bukan bukan tidak dirasa tidak perlu ya. Sebentar tadi coba saya share screen ya. Sebentar. Ini ya. Oke ya, yang terdekat seperti ya. Nah, si data-data yang heksadesimal mungkin di dalam implementasinya ini adalah bahasa heksadesimal ya. Itu eh, tidak dianggap ini ya, tidak dianggap penting untuk bahasa tingkat tinggi. Tapi kalau zaman saya mungkin karena zaman saya dulu awalnya bahasa itu masih terbatas ya. Jadi saya belajar dari mulai assembler gitu. Assembler itu tadi hanya 0 dan 1 ngitung ke bahasa ini gitu ya. Karena memang konsep bahasa programmer tingkat tinggi sekarang itu yang kita pahami bahasa apa ya teman-teman ya? Bahasa desimal yang kita pahami ya itu ya. Nah, tetapi kalau zaman dulu misalkan saya membuat program Node gitu ya. Node dulu masih belajar ya. Node untuk kode-kode ini bunyi bunyi ini nih bunyi bunyi eh, eh, bunyi bip, bunyi apa gitu ya. Itu kita harus tahu dulu kode aksinya itu. Nah, kita yang paham itu bahasa-bahasa yang dari mulai kode ASCII dan heksadesimalnya itu. Nah, memang bahasa-bahasa yang ini tuh yang eh, mungkin dianggapnya di zaman sekarang itu tidak terlalu penting ya karena memang si bahasa programan udah ke bahasa tingkat tinggi. Nah, itu mungkin yang sedikit membuat Stephanie atau teman-teman bingung apa sih kegunaannya di sini gitu ya. Itu sebenarnya teman-teman gini, kode ASCII itu adalah standar yang diberikan oleh kalau kita kalau nggak salah ASCII itu dari Amerika ya. Standarnya itu kalau misalkan ya kita semua keyboard itu selalu sama. Coba teman-teman lihat di atasnya selalu 1 2 3 4 5 di laptop ataupun di keyboard yang kita beli nih sampai nol itu ya. Itu ada urutan kode ASCII-nya misalkan yang kurang lebih kayak bahasanya seperti ini nih. 0x atau bahasa-bahasa yang mungkin tidak perlu kita pahamin ya. Karena kalau zaman saya dulu saya ngapalin juga tuh ribet banget nih bahasa ini. Memang tidak dihafalkan, tetapi ternyata si pabrikan itu membuat standar keyboard standar misalkan untuk laptop untuk ini itu udah ada standar kalau nggak salah ada dua sih yang dipakai di dunia itu ASCII dan satu lagi yang satunya apa ya pokoknya si bahasa itu yang eh, menjadi standar misalkan untuk pembuatan dari si bahasa mesin kemudian ke bahasa menengah ya. Mungkin itu ya Stefani ya. Jadi Stefani dan teman-teman mungkin nggak perlu khawatir karena memang di bahasa sekarang itu kita tidak mungkin tidak kalau di pengetahuan sistem informasi tidak belajar itu mungkin beda-beda era ya. Karena di zaman saya itu memang kita harus benar-benar
menghitung kode-kode yang matematik kejelimet itu, kode ASCII, bahasa-bahasa itu, karena zaman dulu komputer kan terbatas itu. Nah, kalau zaman sekarang mungkin tidak perlu lagi. Pokoknya intinya gini, intinya mungkin byte itu tadi si jangkauannya eh, 128 sampai min 127. Yang ini ya teman-teman ya. Byte itu adalah min 128 sampai 127. Jadi kalau misalkan Stephanie mau buat program hitungan nih, hitungan misalkan si datanya eh, yang tidak melewati 127, cukup menggunakan byte itu. Jadi misalkan, oh ini berarti udah menghemat memorinya juga gitu ya. Kalau misalkan si datanya short, nah dia menggunakan datanya yang udah agak besar nih, 32 ribuan nih. Dia nilainya udah 2 byte itu ya. Nah kalau misalkan nilainya 4 byte, ini nilainya dari 2 miliar. Ini kan miliar kan ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 miliar sampai 2 miliar. Kayaknya ini zaman zaman saya kuliah juga dengan yang sekarang hampir sama itu ya. Karena setiap programming itu hanya berbeda tipe saja, tetapi konsepnya akan sama. Zaman dulu mungkin Pascal sih, zaman sekarang saya lebih banyak pakai Python untuk penelitian saya di machine learning dan deep learning itu. Itu zaman dulu program nggak ada gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman mau pakai yang nilainya keterurutannya tinggi, ini sampai triliunan. Nah, itu adalah pakai long gitu ya. Nah, itu mungkin yang di ini. Kalau misalkan tadi untuk yang ini ya Stephanie teman-teman ya, pokoknya grupnya integer itu ada 4, jadi ada byte, short, in, dan long itu. Yang paling tinggi banget berarti long. Nah, penggunaannya bagaimana itu? Tadi saya jelaskan ya teman-teman ya, kalau misalkan tadi di selular ya, di selular kalau misalkan tadi eh, dia tidak paham tipe logika, misalkan tadi ya, ketika misalkan jam 12 malam lewat 1 detik, artinya dia harus menggunakan tipe datanya yang keterurutan. Tipe data keterurutan itu hanya tipe data grupnya integer tadi, bisa byte, bisa short, ada in, ada long. Tetapi kalau misalkan tipe data yang saya gunakannya adalah real 9/2, dia dihitung 4,5. Salah. Karena kalau presisi itu kalau lewat 12 1 detik, itu artinya harus menggunakan tipe data yang keterurutan ya. Mungkin itu Stephanie ya. Jadi memang saya tidak menjelaskan juga eh, hanya sedikit pengetahuan tadi aja itu ya. Kalau zaman dulu dipelajari kode ASCII, heksadesimal itu ya. Nah, kalau zaman teman-teman yang penting eh, mungkin di pengantar informasi kenapa tidak ada, saya kira di UT, dan bukan hanya di UT saya kira, karena siapapun di ngajar di sistem informasi di Telkom University atau di yang lainnya, memang sudah tidak diajarkan lagi ada yang namanya apa tuh, yang namanya kode ASCII. Yang penting kita tahu tuh bahwa di dalam coding yang kita menggunakan komputer, menggunakan iPad yang canggih-canggih itu, misalkan atau di handphone, tetapi di dalamnya itu ada seupgrade kode-kode bahasa mesin yang dipahami oleh mesin aja. Tadi misalkan assembler 0 dan 1, kode ASCII untuk keyboarding, motherboard yang lainnya, kemudian ke sistem operasi, baru kita ke bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi ini lebih mudah. Jadi artinya kita ngoding apapun, misalkan saya buat aplikasi apapun dengan Python bisa, mau web-based-nya, desktop atau yang lain gitu ya. Tapi tipe datanya selalu itu aja. In jangkauannya segini, float jangkauannya segini ya. Ya, terima kasih Stephanie. Masih ada lagi yang lain, teman-teman? Atau Stephanie boleh juga yang lain, silakan. Kita sampai jam 12 ya, masih ada setengah jam. Saya izin masuk dulu ke materi berikutnya. Tapi kalau ada yang tanyakan lagi, monggo deh interaktif aja ya. Alhamdulillah tuh kalau Stephanie aktif atau teman-teman yang lain aktif, artinya memang belajar itu perlu dipahami interaksinya ya. Nah, kita masuk operator. Operator ini udah saya jelaskan ya. Saya lupa di kelas ini ada kelas struktur data ya. Ada di buku saya yang kemarin saya buat program kalkulator beras ya disebutnya ya. Kalkulator beras itu ya ya yang kita kenal lah, tambah hanya kurang bagi itu ya. Nah, operator di Java banyak ya teman-teman ya. Di Java itu hampir sama dengan operator di programming yang lainnya. Jadi dalam matematika kan ada yang disebut dengan operan ya.
kemudian si objeknya, objek dari operasi matematikanya. Nah, operan ini bagian dari instruksi komputer, nanti yang menentukan data yang akan dioperasikan atau dimanipulasi. Jadi misalkan nanti operan X1 tambah X2. X1 itu operannya, tambah itu berarti operator matematiknya ya. Nah, contohnya di sini misalkan ini ya, teman-teman ya. Nanti yang disebut dengan ekspresi, ekspresi itu apa? Suatu bentuk yang menghasilkan suatu nilai dalam sebuah ekspresi, nanti terdapat operator dan operan, misalkan 10 tambah 5. 10 5 itu tadi disebut dengan operan ya. Kemudian tambah operator. Ini yang kita kenal ya. eh Kalau secara kasat mata kan ini mudah, kenapa harus di ini gitu ya Pak? Karena komputer itu kan logik teman-teman. Komputer itu secanggih apapun dia tidak paham kalau instruksinya nggak jelas. Ini coding dari bahasa tingkat tinggi kita di compiler di Eclipse, NetBeans atau yang lainnya diterjemahkan ke komputer, dia kan dieksekusi ke dalam bahasa mesin tadi yang kode-kode itu yang mungkin tidak perlu kita pahami juga karena itu cukup dipahami oleh mesin saja. Gitu ya. Nah ini contohnya public class kecepatan, itu tadi yang sudah kita buat. Contoh implementasi di Java ya, tambahkan 40 yang tadi. Eh, Nah, operator aritmetika ya, ini udah mudah ya. Kita kenal ada perkalian, pertambahan, kali, persen ya. Nah, persen ini ingat ya teman-teman ya. Kalau tipe datanya nih ya, ini membagi operan kiri dan operator kanan. Ini teman-teman harus kembali dihafalin tipe data. Nah, ini wajib ya teman-teman ya. Jadi misalkan gini, kalau tadi misalkan saya berbicara tipe data yang saya gunakan adalah real, dia bisa mengkonversi ke data yang sifatnya integer. Tapi karena di Java ini si div itu sama-sama simbolnya ada pembagian per ini, maka kita harus lihat. Kalau tipe datanya integer, bilangan bulat, berarti itu hasilnya akan dibulatkan. Tadi contohnya 11 bagi 2 berapa? Hasilnya tidak 5,5, tetapi 5 saja. 5, kemudian hasil sisa baginya 1. Nah, ini persen ini modulus teman-teman ya. Jadi kalau 11 bagi 2, 4. Ini teman-teman harus paham ya. Konsep ini ya. Coba saya tanya teman-teman dah. Oh, paham dulu nih. Karena kalau nggak paham, cepat nanti. Misalkan nih sabunnya 13. 13 bagi 2 berapa nih? Ini saya berbicara tipe datanya integer ya. Berapa? 6 6. Kenapa 6, Coba nih. karena kan dia bilangan bulat, bukan desimal. Oke, karena dia bilangan bulat. Tuh lihat teman-teman ya. Sekarang 11% 2 berapa hasilnya? Persen 2 itu modulus. 13% 2. Sisanya berapa? Hasilnya berapa? Ini betul ya. 6 ya. 6 dari mana tadi? Betul. Jawaban Supani karena itu betulnya integer. Jadi dia 6 kali 2, 12 tuh ya. Nah, 13% 2 berapa? Hmm? Oh ya, sekalian saya izin screenshot ya. Bisa di-on kan nggak kameranya teman-teman? Kalau lagi nggak ini. Izin screenshot ya udah pertengahan ya. Hmm. Oke, ntar ya, izin dulu ya. Uh, Stefani Febriansyah hadir. Bisa dibuka dulu. Sudah. Oh ya, sebentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya. Saya izin set dulu. Oke, berapa? 13% 2. 13 modulus 2 berapa?
Hmm. Satu bukan, Pak. Satu. Kenapa satu? Karena sisa dari 13 bagi 2 itu satu, menurut saya. Oke, betul satu ya. Kenapa satu teman-teman? Karena 6 tadi kan 13 div 2. Kita sebutnya div karena tipe datanya yang gunakan integer ya. 13 div 2 hasil div itu eh, bagi tapi bilangannya eh, bulat. Tipe datanya bilangan bulat, berarti integer, berarti 6 kan. 6 kali 2 yang mendekati kan 12. Nah, berarti 6 kali 2 12, sisa satu itu adalah modulusnya teman-teman. Nah, ini banyak yang teman-teman yang lain lupa. Nah, kalau saya berbicara tipe datanya plot, ini saya bicaranya plot nih sekarang nih. Nah, sekarang 13 bagi 2 berapa? Apakah betul 6? Apakah betul ini? Apakah benar nggak ini 6? Tipe datanya plot sekarang nih. Beritanya plot. Tadi betul ya, yang teman-teman ya. Jadi kalau tipe datanya integer, wajib bilangan bulat. Nah itu teman-teman ya, tahun 2000-an ketika teman-teman mungkin yang nggak baru lahir atau apa mungkin ya. Ketika saya kuliah itu, aplikasi wartel banyak. Karena dulu kan telepon belum ada gadget, belum ada wifi. Jadi wartel itu yang ini. Wartel itu saya buat programnya bisa gitu. Kan teman saya pengusaha wartel aja saya bilang, oh yang di sana mahal itu. Coba lihat kode programnya. Itu menggunakan konsep ini. Misalkan if, misalkan ketika jam 12 malam, ketika sampai jam 3 segini itu variabelnya. Itu menggunakan tipe data integer semua. Karena tipe bagi operator itu per satu detiknya berpengaruh. Misalkan ketika jam 12, jam 6 satu menit, jam 6 satu detik, dia itu harus per menitnya berubah nih katanya jadi 500. Dulunya kan kalau malam masih murah tuh karena malam orang masih jangan telepon mungkin ya, katanya masih 300-an itu. Nah itu pakai ini. Nah kalau pakai ini berapa nih? 13 bagi 2 berapa? Dia hasilnya kan asal ke 6,5. 6,5. Kenapa? Karena ini kan nilainya udah floating point gitu ya. Jadi udah langsung 6,5 gitu ya. 13% 2 berapa kalau tipe datanya plot? Ya udah nggak bisa karena kan tipe datanya tidak ada yang digunakan gitu. Untuk nolnya udah tidak ada sisa. Kalau nol nol itu ya. Ini nanti kembali ke bilangan ganjil dan genap juga teman-teman ya. If bill persen 2 sama dengan nol, nah itu kan hasil sebagai dengan nol itu adalah bilangan ganjil itu ya. Kemudian jika lebih dari satu itu bilangan genap. Gitu. Sebentar ya. Kemudian. Tadi saya belum siap ya. Dua, tiga, tips pertengahan. Oke, saya lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Tadi yang di eh, operator ya, operator penting ya, penting banget tuh. Sepele, tetapi kalau si programmernya nggak paham, waduh itu bisa bisa repot itu. Kayak tadi kasus yang saya sampaikan mahasiswa saya, wajar ya namanya juga mahasiswa kan. Saya pun mahasiswa dulu. Ini maksudnya ketika bikin project yang udah mulai besar dan pemahaman tipe datanya belum terlalu paham gitu ya. Tadi ternyata bisa bikin oh, errornya logika mungkin ya karena sih. Jadi saya lihat misalkan misalkan ketika saya menggunakan salah satu ini ya e-banking dari bank syariah gitu ya, kok sering down banget itu saya bilang apakah eh, si programnya bilang ini saya sampai beri masukan juga pihak BSI-nya tolong diperbaiki karena kalau bermasalah itu ya di zaman sekarang itu programming udah menjadi hal yang sangat vital ya. Misalkan kalau kita e-bankingnya mudah dibobol, mudah ini datanya sering nge-lag gitu ya. Tiap akhir bulan masa misalkan tiap akhir awal bulan harus error gitu ya karena datanya tidak ini kan itu nggak logis ya. Kita bisa tambahkan, kita bisa invest di device, invest di cek di programmingnya, jangan-jangan ada bermasalah itu ya.
Oke, tadi yang pertama saya sampaikan lagi kalau ini sekitar 20 menitan lagi ya. Kalau nggak beres, jangan khawatir teman-teman karena saya pun akan tetap melanjutkan mungkin ya di eh, ini kan harusnya ada selection dan loopingnya nih. Yang penting di pembelajaran itu teman-teman itu paham. Itu yang saya bikin seneng kalau mahasiswa itu paham ya karena kalau mahasiswa paham eh, enak belajarnya buat teman-teman mahasiswa juga. Oke, saya lanjut lagi tadi ya. Tadi tidak ke operator ya. Nah, operator sepele tapi harus paham tipe data apa yang kita gunakan tuh ya. Nah, contohnya ini ya. Contoh programan Java. Nah, ini codingannya sederhana ya. Ini nilainya udah ada kelas operator aritmetika. Nilainya sign itu artinya dimasukkan langsung ya teman-teman ya. In A sama dengan 10. 10 ini diinputkan ke dalam variabel A yang tipe datanya in. Nah, ingat B sama dengan 5, C 0, D 15, E 12, F 7, string X karena tipe data string berarti gabungan karakter, beberapa kalimat berarti algoritma. Y misalkan dan Z programan. Nah, kita tampilkan operator aritmetika A tambah B. Berarti A tambah B itu yang ini berarti ya. 10 tambah 5. Kemudian A kurangi B. Kemudian kita tampilkan yang apa tuh? Gabungan string. X tambah Y tambah Z. Kemudian operator kali. Ingat ya kali ya teman-teman ya. Kemudian bagi. Bagi. Nah tadi lihat tipe datanya teman-teman ya. A bagi B nih. Tipe datanya yang gunakan apa? Integer. Kebetulan kalau misalkan 10 dibagi 2, 10 dibagi 5, itu hasilnya kan 2. Kalau tipe datanya real, atau plot, atau pecahan, kan 10 bagi 2, tetap baginya adalah 5 itu ya. Tetapi konsepnya beda ya, teman-teman itu yang tadi saya sudah jelaskan, harus diingat-ingat dan paham ya. Kalau tipe datanya bilangan bulat, maka berlaku tadi deep dan modulus. Berlaku tadi ada predecessor, successor. Predecessor 4 kalau tipe data integer jelas 3. Successor 7 kalau tipe datanya integer jelas 8. Tapi kalau predecessor 5 kalau tipe datanya plot atau plotting point apakah bisa dijamin 3? Belum tentu 3, berapa gitu ya. 3, sekian sekian. Itu bisa bisa variasi ya. Nah, tadi ya A persen 2 tadi kan 10 dibagi 2 ini. Contoh di sini kan 10 bagi 5 2 itu ya. Kemudian A persen 2 modulus 10 dibagi 5 berapa? 0. Karena komputer tetap ngitung 10 kali 2 10 dibagi 2 5. Oke, 5 kali 2 10 sisa 0. Dia tampilkan 0 itu. Tapi kalau tadi contoh yang 11 11 bagi 2 5 sisa 1. Berarti kalau di sini A persen B di hasilnya akan 1 gitu ya. Nah, teman-teman ya. Operator aritmetika digunakan memanipulasi nilai variabel itu sendiri. Nah, biasanya digunakan dalam perulangan, betul. Jadi contohnya kita gunakan untuk yang di ini. Kayaknya di pertemuan awal saya sudah di web 1 mendeklarasikan ke teman-teman cara buat program bilangan ganjil genap kan. Ya, bilangan ganjil genap itu kan itu contoh dari operator logika ya, teman-teman ya. Karena operator logikanya itu kan harus menggunakan saya sudah buat kan dulu ya. Oh, menggunakan selection ya. Kita jadi langsung ke selection, bull, bilangan bulat saya sudah buat kayaknya. Kalau belum bisa dibuat lagi sih. Oke ya, ya operator udah saya buatkan codingannya ya teman-teman ya. Hampir sama, tetapi ini saya ambil dari buku
yang saya tulis penerbit informatika ya. Misalkan saya deklarasikan tadi ya in bill 1, bill 2 hasil gitu ya. Kemudian saya deklarasikan ini menggunakan scanner ya. Jadi inputnya biar ada inputan box yang gitu ya. Nah, kemudian saya deklarasikan masukkan bilangan 1 berarti bill 1 input next in. Kalau tipe datanya plot berarti next plot. Sistem out print print masukkan bilangan 2 input next in ya. Bilangan 1 plus bilangan 2 ini operator tambahkan. Hasilnya adalah hasil itu ya. Kemudian kalau kurangi bilangan 1 kurangi bill 2. Kalau misalkan perkalian bill 1 kali bill 2. Nah, ini kalau bagi bill 1 bill 2 kemudian yang terakhir modulus ya. Nah, kita coba running. Saya perbesar. Misalkan bilangan 1 kita coba yang genap dulu ya, teman-teman ya. 20 misalkan 4 lah. Nah, hasil penjumlahan bilangan tersebut adalah 24. Nah, misalkan bilangan 1 coba lagi 20 tetap 4. Nah, bilangan tersebut adalah 16. 16 kan 20 dikurangi 4. Kita masukkan lagi yang sama dulu. 24 hasil 80 dikalikan ya. Kita coba lagi yang sama dulu. 24. Maka hasilnya adalah 5. 5 kali 4 20. Hasil sisa baginya adalah 0. 24 hasilnya adalah 0. Coba kalau kita sekarang bedakan ya teman-teman ya. Sekarang kita coba uh, dengan data yang sama, tapi nilainya adalah ganjil. Ya, kita nilainya ganjil. Misalkan 21 dengan 2 itu ya. Hasilnya 23, kemudian 20 dan 2 hasilnya 18 dikurangin ya. Kemudian sorry bukan 21 ya. 21 2 ini perkalian berarti 42, 21 2 ini hasilnya adalah untuk pembagian ya. Eh, 21 dibagi 2 10. Kenapa? Karena tipe datanya integer tadi. Nah, sekarang kalau 21 bagi 2 berarti kalau 21 modulusnya dengan 2 hasilnya adalah 1. Nah, ini teman-teman ya yang harus paham ini yang saya blok ini nih. Jadi ketika dia membaca komputer itu 21 bagi 2 10 kali 2 20. Dia hanya menampilkan cukup 20. Kenapa? Karena si datanya memang datanya adalah data tipe datanya uh, tipe datanya apa? Integer. Berarti di modulusnya hasil sebagi hasil sebagi 1 gitu ya. Nah, teman-teman silakan bisa dicobakan nanti dengan uh, contoh yang lain ya. Oke, baik lagi ke sini. Oke, mungkin sekitar 10 menit lagi ya, izin teman-teman ya. Nah, tadi yang digunakan dengan operator logika ya. Nanti di operator logika ada juga yang saya tambahkan misalkan tadi if bill mod 2 sama dengan 1 gitu ya. Mungkin saya kodingkan itu ya kalau hilang ya. Misal oh, flexi bill genap ganjil. Oke, saya deklarasikan flexi bill genap ganjil. Oke.
Ya, teman-teman ya, kita buat di sini. Teman-teman, semoga tetap semangat ya. Kalau ngoding harus diketikkan. Meskipun sekarang ada generatif AI, please jangan copy paste ya. Saya pun alhamdulillah ya, mungkin buku yang saya tulis sudah cukup banyak secara nasional, semuanya berprogramming. Tapi memang ya dulu codingan aja gitu ya. Jadi eh, ini pun saya ke teman-teman ini saya ngoding tanpa lihat apa-apa. Misalkan semakin ini ya, karena sebagai kita belajar ngoding itu semakin, insya Allah ya, semakin daya ingat tuh semakin bagus. Jadi kalau ada salah ya nggak apa-apa. Oke, Java Util Scanner saya akan coba deklarasikan untuk sesi bilangan misalkan in bill bool, maksudnya bilangan genap ya. Scan. Kalau salah, ketik aja di buku. Itu ya, kalau salah. Jadi jangan takut salah teman-teman ya. Oh, misalkan bill bool, saya baca dulu. Oh, misalkan bilangan. Dan sebuah bilangan bulat. Oke, di sini berarti saya pakai scan ya. Scan, sorry. Bill bool, scan, next, in ya. Nah, kita pakai integer. Ini saya ingin mengujikan penggunaan sama diseleksi ya, teman-teman ya. Dan pakai if ya, pakai seleksi ya. Oh, guys, pakai istilah. Guys, tadi ya. Kok ke kelas. Bahasa lihat dulu yang tukar isi bejana. Hmm. Oke, scanner input, new system scanner in, sinyal pilih lain. Oh ini BCA, oh input ya contohnya. Oke, betul. Fill scan, next line. New, ya, kita masukkan ke if-nya, if, billable. Nah, ini masuk di sini nih ya, teman-teman ya, yang saya jelasin ya. Tipe data ordinal harus paham. Berarti kalau kita pakai tipe data logika dan ordinal, berlaku ada di pada modulus, tidak bisa tipe datanya yang bukannya grupnya integer. Karena yang floating point, double, meskipun ranknya jauh lebih besar, bisa 8 byte, bisa mungkin jam sekarang ke 16 itu ya. Tetapi dia tipe datanya floating point itu ya. If billable persen 2 sama dengan nol, nah, ini kan sini ya. Maka kita tampilkan system.out, kan sambil diketikkan teman-teman ya. Lain, ini bilangan, yang sudah sama dulu aja lah gini. Ini bilangan genap, else,
Els, ada yang salah? Hmm. Oh, apa nih? Pipi dulu persen dua. Oh, sebenarnya tidak pakai kurung. Kalau pakai kurung harus pakai kurung dulu ya. Nah, else. Nah, kita cobakan ya, teman-teman ya. Ini konsep yang saya jelaskan. Berarti tipe datanya nggak bisa kalau tipe datanya floating point. Kita coba running, masukkan sebuah bilangan bulat. Kalau misalkan kita coba masukkan tadi 10, 10 bilangan bilangan genap. Dari mana tahu si komputer bilangan genap? 10 dia bagi dua dulu, 5. 10 hasil modulusnya dengan 2 tadi 0. Makanya komputer bilang genap itu tidak asal ngucap gitu ya, tetapi dia dari hasil perhitungan yang presisi gitu ya. Nah, terus sekarang misalkan 11. 11 bilangan ganjil karena 11 bagi 2 itu 5. 5 bagi 2 modulusnya sisanya 1 gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Eh, saya kira mungkin cukup dulu untuk di pertemuan akhir ini. Eh, nanti eh, hasilnya akan saya coba upload seperti biasa di YouTube channel saya dan saya share link ke teman-teman ya di e-learning ya. Mungkin teman-teman yang hadir. Terima kasih yang sudah hadir. Eh, Saran saya memang tadi jangan ragu untuk sering dicobakan. Ya mungkin wah ini udah bisa untuk yang ini gitu. Nah, eh, tetap berlatih nanti tetap berlatih teman-teman ya. Eh, karena nanti dengan sering berlatih kita akan terbiasa untuk hal-hal yang mungkin nanti ke depannya programming akan lebih sulit ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesilapan. Terima kasih atas kehadiran Stefani, Febriansa, Ribana, eh, eh, dan saya reminder ya untuk teman-teman jika belum mengerjakan tugas 2 sampai berapa ya? Senin besok kalau nggak salah tuh. Jangan lupa ya, teman-teman itu dikerjakan, ada recordingnya, upload ke YouTube channel teman-teman, kemudian hasil linknya dimasukkan di dokumen, bisa upload file PDF atau yang lainnya ya. Nah, jangan lupa kerjakan terus, karena kalau mengerjakan terus, semuanya tugas 1, 2, 3 ada, UAS ada, itu teman-teman nanti akan lulus mata kuliah ini insya Allah, dan yang terpenting juga praktekan, jadi teman-teman bisa menjadi seorang programmer. Banyak sekali mahasiswi saya yang, maksudnya saya kenapa bilang mahasiswi ya, karena dulu itu berasumsi kalau jadi programmer itu harus laki-laki gitu. Padahal beberapa teman saya mahasiswi yang saya ajar itu sekarang programmer yang bahkan sekarang udah di luar ya, di luar negeri ya. Itu banyak perempuan. Jadi eh, hanya bermodalkan laptop kan kita bisa ngoding dari rumah ya. Tentu yang laki-laki juga banyak mahasiswa ya yang alhamdulillah sukses jadi di dunia itu ya. Terima kasih, semoga sukses teman-teman semua dan tetap semangat belajar. Kita nanti ada tuh 4 juga dan tugasnya dikerjakan. Kalau ada diskusi tanyakan, jangan ragu. Kalau saya jawab, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin hop ya meetingnya.